selamat siang semuanya. Welcome to the first episode of TMS Podcast. Hari ini kita kedatangan salah satu brand dari Jepang, Makita, sebagai pionir tool di dunia industri. Jadi kita sudah kedatangan Pak Yomoto-san dan juga Pak Riki sebagai prinsipal dari Makita. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di TMS Podcast. Bagaimana Bapak kabarnya? Wah, luar biasa sekali. Cinta aktor ya. Oke, mungkin hari ini kita mau kulik-kulik tentang Makita nih, lebih banyak seperti apa, dan juga lebih ke product knowledge, karena banyak dari teman-teman kita dan juga pemirsa yang mungkin bertanya-tanya mengenai Makita itu apa sih, dalamnya seperti apa. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Pak Diki dan juga Yamamoto-san mengenai sejarah Makita, kapan sih berdirinya Makita ini dan gimana bisa menjadi pionir tools yang terkenal dari Jepang? Oke, mau dari Yamamoto-san, mau jelaskan? Riki-san. Oh, baik, siap. Jadi sejarahnya Makita itu didirikan oleh seorang pria bernama Mosaburo Makita. Nah, itu tahun 1915. Awalnya itu berdiri bukan untuk memproduksi power tools ya, jadi lebih ke reparasi motor listrik seperti itu di tahun 1915. Kemudian di 1958-nya baru memproduksi power tools pertama, yaitu planer atau mesin ketam, mesin serut kayu. Nah, sejak 1958 sampai dengan saat ini produknya sudah lumayan banyak. Kenapa Makita bisa terkenal itu menjadi professional power tools di dunia? Oke. Silakan. Jadi strong point itu ada dua. Satunya product range, satu laginya yang after service. Dan Makita juga ada 7 pabrik di dunia. Oke. Dan mereka selalu komunikasi. Dan jadi maksudnya Makita ada network di dunia semua. Oke. Itu salah satu strong point. Strong point Makita ya. Makita. Oke. Nah, untuk sekarang ini dari banyaknya range produk Makita ini, ada berapa banyak teknologi sih yang digunakan oleh Makita dan juga mungkin baterainya ada tipe-tipe baterai apa aja? Oke, jadi kalau untuk teknologi cukup kompleks ya Bu Cinta ya. Kita ada yang namanya BL motor, itu namanya brushless. Jadi dia tidak pakai namanya arang atau brush. Kemudian dia LXT atau XPT. LXT ini untuk range produk 18 volt baterainya. Kemudian XPT ini lebih ke proteksi terhadap mesin untuk percikan air sama debu. Seperti itu. Kemudian ada lagi namanya AVT, anti vibration technology. Jadi mesinnya ada sistem untuk peredam getar lah seperti itu. Kalau dijelasin ya cukup banyak dan waktunya juga lumayan panjang nanti. Intinya seperti itu. Kalau untuk baterainya kita ada yang mulai 12 volt CXT, 18 volt LXT, kemudian yang 40 volt XGT seperti itu. Oke, jadi di Makita ini ada berbagai tipe baterai ya, jenis baterainya. Dan kalau boleh tahu dari berbagai tipe baterai ini penggunaannya untuk apa aja sih Pak? Oke, ini pertanyaan menarik banget Bu Cinda, karena di market tuh biasanya ada orang beli asal beli aja. Ya, mereka nggak tahu atau nggak paham. Oh, ternyata alat ini tidak cocok untuk ini seperti itu. Jadi kalau untuk pemirsa atau teman-teman yang nonton ya, CXT itu untuk home use atau penggunaan pribadi seperti itu. Kemudian LXT atau yang 18 volt biasanya ya pekerjaan yang semi industrial ya seperti itu. Untuk yang 40 volt kita memang rancang untuk industrial seperti itu. Jadi untuk pekerjaan yang heavy duty. Yang berat gitu. Betul ya. banget. Oke, tadi di-mention kalau misalnya Makita ini ada yang corded dan juga ada yang cordless. Kalau gue tahu perbedaan detailnya apa sih? Apakah kekuatannya beda yang memakai kabel atau yang tidak memakai kabel? Alasan mungkin sekarang majoritinya coded mungkin di pasarnya. Jadi tapi alasan kita rekomendasi cordless itu ya fleksibel dan safety.
kalau kerjaan contoh ya, kalau kerjaan tinggi bawa yang coding itu bahaya. Ya, Tapi kalau codeless user hanya charging di kantor, dibawa ke atas pakai aja yang simple lebih simple dan lebih safety dan fleksibel. Mungkin kerjaan juga bisa enggak Oke. bisa Lebih- berjalan cepat. Yes, bisa lebih efisien ya efisien betul. Oke, dan kita beralih ke segmen user experience. Sekali ini kita mau nanya-nanya mengenai user experience dari Makita ini. Misalnya nih Pak, kalau misal ada customer yang beli unit Makita misalnya, dan spare partnya ada yang rusak, itu Oke. apakah ada warranty-nya kah? Atau memang Makita menyediakan spare partnya untuk dibeli? Oke, jadi pertanyaan ini bagus banget nih karena ada beberapa kasus juga di luar sana bahwa ketika ada kerusakan mesin mereka susah untuk servis. Yang pertama kita harus tahu dulu pembeliannya resmi atau tidak. Jadi kalau kita belinya resmi dari toko atau supplier itu biasanya mereka yang daftarkan seri numbernya dari mesinnya. Nah, jadi ketika kita bawa ke service center itu sudah terdetek. Kemudian untuk misalkan warrantinya sudah habis nih di 2 tahun, nah itu bisa beli spare partnya aja di toko-toko resmi seperti itu. Jadi memang menyediakan spare part ya, Betul, dan bisa dibeli. betul. Kalau untuk misalnya kita mau mengganti spare partnya sendiri seperti itu. Oke, kalau misalnya ada user pemula, customer mau beli pertama kali Makita dan dia bingung, itu ada solusinya nggak sih Pak untuk pembelian pertama kali? Oke, untuk pembelian pertama kali kita harus pastikan dulu sebagai pengguna kita mengerjakan materialnya berat atau tidak. Ya, kita harus sesuaikan ini pekerjaannya 8 jam atau hanya sekedarnya aja. Jadi voltase baterainya juga kita bisa pilih antara yang 12, 18 atau yang 40. Kemudian kalau mau ekosistemnya lebih bagus, jadi kita beli di awalnya sesuai. Misalnya 18 volt, kita beli produknya nanti 18 volt terus. Jadi nanti baterainya akan saling bisa terpakai ya. Kalau ada yang beli 12, nanti besoknya kita beli 18, besoknya lagi kita beli yang 40. Terlalu banyak ekosistem baterai seperti itu. Oke. Kurang efisien. Jadi satu unit baterai dengan volt yang sama bisa digunakan ke beberapa unit Iya, betul sekali. produk ya. Betul, Asalkan betul. voltasenya sama. Betul. Jadi contoh ada mesin di sini ya. Ini Makita 40 volt. Tipenya impact range. Kita bisa pakai di sini. Misalkan kita mau beli Gerinda ya. Nah, baterainya aja kita pakai ke mesin Gerinda. Jadi nggak perlu beli nanti satu set dengan baterai gitu. Jadi cukup satu baterai nanti bisa untuk ke semua alat. Oke, asalkan voltasenya sama-sama. Asalkan voltasenya sama-sama 40 volt. Oke. Itu juga yang 18 volt Iya. dan lain-lain gitu Betul. ya. Tergantung kerja. Yes, betul. Di sini saya ada Makita yang palsu alias Makita KW. Bagaimana sih cara ngebedainnya antara yang palsu ini dengan yang Makita asli? Ya, sebenarnya gimana ya? Kalau secara visual memang agak susah gampang ya Bu ya, untuk bedain mana yang asli, mana yang palsu. Karena kalau kita lihat dari jauh nih ya, misalnya kita lihat dari jauh ini mirip ya, dari segi warna dia punya karet sama warna bodinya juga mirip. Tapi kalau kita lihat secara detail ya, kemudian dari segi harga misalnya kalau kita lihat di online tuh udah pasti kelihatan lah, jauh sekali. Yang pertama itu dari segi fontnya ya, ini font Makita dia lebih tebal, kemudian Makita yang ini dia lebih tipis ya. Kemudian ini embossnya langsung ya, langsung di bodinya. Nah ini kalau saya lihat Stiker. dia ini kayak ada Plastik terpisah. iya, ada plastik terpisahnya. Jadi ditempel seperti nah, nih. Jadi dia ada dudukannya, ada pinnya buat dimasukkan ke sini. Nah, ini gampang banget ini dibedakan. Kemudian dari segi
bodi sampingnya sebelah. Ini kan spesifikasi ya. Spesifikasi mungkin dari teman-teman bisa lihat dia ada kodenya, mesinnya. Kalau ini enggak. Kita nggak tahu nih mesin seri apa. Kalau di sini kelihatan dia TW007G seperti itu. Ya. Selanjutnya bagian yang paling terlihat ya, bagian kontrolnya atau mode-modenya ini kelihatan banget. Ini yang lebih terlihat wah ya. Ini B aja sih. Ya. Kalau Makita itu identik dengan warna biru ini. Oke. Kemudian nah ini agak penting ya, di bagian undernya, di bawah dudukan baterai. Ya. Dia ada seri numbernya di mesinnya. Seri mesin dan seri numbernya di sini kelihatan. Oke. Sementara kalau yang KW itu kosong. Oke. Oh, satu lagi sorry. Di Makita entah itu yang 18 volt atau yang 40 volt, dia ada logonya SGT, LXT seperti itu di sini di bagian bawah. Nah, sementara ini tidak ada, ya, tidak ada LXT, tidak ada SGT seperti itu. Kemudian di baterainya sendiri, mungkin kalau kita lihat dia itu ngecasnya bisa dari sini, dari tengah. Jadi kabel masuk langsung ke sini. Walaupun dia sebenarnya bisa langsung ke sini, gitu. Tapi yang palsu rata-rata seperti itu, dia ada lubang chargingnya yang di bagian tengah sini. Kedua, kalau kita pegang langsung barangnya itu ringan banget, enteng. Kemudian dari segi stikernya itu kelihatan dia nggak original. Dan Sobat TMS yang tertarik dengan produk Makita, baik itu kebutuhan pribadi atau kebutuhan industri, bisa langsung saja hubungi kami di nomor sales berikut ini dan juga Tokopedia Trimanunggal Sejahtera. Dan kami Trimanunggal Sejahtera selaku official dealer Makita akan selalu memberikan after sales yang terbaik dan juga kebutuhan yang lengkap bagi customer. Oke, terima kasih dan see you at the next episode. Bye.